Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 9, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya, sehingga selalu semangat belajar matematika bersama Bu Mela. Anak-anakku yang solih-solihah, pada video kali ini Bu Mela akan membahas masih materi yang sama, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, tapi pada video kali ini kita akan menggambar dengan metode yang berbeda dari video sebelumnya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar ya anak-anakku. Selamat menyaksikan video berikut ini dan selamat belajar. Nah, kalau pada materi sebelumnya kita sudah belajar cara menggambar grafik fungsi kuadrat secara sederhana. Nah, untuk materi kali ini kita lanjut untuk metode yang kedua, yaitu tentang menggambar grafik fungsi kuadrat dengan memperhatikan unsur-unsur fungsi kuadrat. Nah, bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat dengan memperhatikan unsur-unsur fungsi kuadrat, atau bisa kita sebut dengan metode kedua ini? Yuk mari kita pelajari bersama-sama. Nah, ini adalah langkah-langkah dari cara menggambar grafik fungsi kuadrat dengan metode kedua. Ya, masih dengan grafik fungsi kuadrat yang sama ya, fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jangan lupa dengan a, b, dan c adalah anggota bilangan real serta a tidak sama dengan 0. Nah, langkah-langkahnya di sini ada 4 langkah. Yang pertama adalah kita harus mencari terlebih dahulu pembuat 0 fungsi atau titik potong dengan sumbu x. Nah, ketika grafik fungsi itu berpotongan dengan sumbu x, maka y sama dengan fx itu sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua adalah kita tentukan terlebih dahulu titik potong dengan sumbu y. Bila kita ingin menentukan titik potong dengan sumbu y, maka kita harus ingat bahwa grafik fungsi tersebut akan berpotongan dengan sumbu y ketika nilai x-nya sama dengan 0. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri. Ya, masih ingat ya, untuk persamaan sumbu simetri rumusnya adalah x sama dengan min b per 2a. Dan langkah yang keempat adalah kita tentukan atau kita cari titik balik minimum atau maksimum dari grafik fungsi tersebut. Ingat ya bahwa grafik fungsi tersebut akan memiliki titik balik maksimum apabila nilai a-nya kurang dari 0 atau memiliki titik balik minimum. Titik balik minimum berarti kurva terbuka ke atas. Saya ulangi lagi, bila titik balik maksimum berarti kurva terbuka ke bawah dengan syarat a kurang dari 0, dan titik balik minimum apabila kurva terbuka ke atas atau jika a-nya lebih dari 0. Maka untuk koordinat titik balik maksimum atau minimumnya ini kita bisa cari dengan titik x, y, di mana x-nya itu adalah sumbu simetri min b per 2a dan y-nya adalah nilai maksimum atau nilai minimum dengan kita mencari f min b per 2a, atau kita bisa substitusikan nilai x sebagai sumbu simetri itu ke fungsi kuadrat yang dimaksud. Nah, supaya lebih paham, mari kita langsung berlatih saja ya. Jangan lupa buku streamingnya, alat tulisnya, penggarisnya disiapkan supaya kalian bisa langsung melihat cara atau langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat dengan metode 2 ini sekaligus juga mempraktikkannya. Baik, langsung saja. Di sini contohnya adalah gambarkan sketsa parabola y sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Nah, untuk yang pertama kita cari dulu nilai a, b, dan c. Nilai a-nya di situ ingat a adalah koefisien dari x kuadrat, maka a sama dengan 1.
Kemudian B adalah koefisien dari X ya, maka nilai B-nya adalah sama dengan 4. Kemudian nilai C itu adalah konstanta, maka nilai C adalah min 5. Langkah selanjutnya yang pertama adalah kita cari dulu pembuat nol fungsi atau titik potong dengan sumbu X. Maka grafik fungsi tersebut akan berpotongan dengan sumbu X ketika Y sama dengan Fx atau sama dengan 0 ya. Maaf, saya ulangi. Jadi grafik fungsi akan berpotongan dengan sumbu X ketika Y sama dengan Fx sama dengan 0. Jadi ketika Y sama dengan 0, maka grafik akan berpotongan dengan sumbu X. Maka bisa kita tuliskan X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 0. Kemudian ingat cara pemfaktoran, kita akan mencari nilai X, maka kita harus memfaktorkannya. Ingat caranya ya, yang pertama kita kalikan dulu A dengan C nya, maka menjadi 1 dikali negatif 5, hasilnya adalah negatif 5. Kemudian dari negatif 5 bilang yang kita peroleh ini, kita cari dua bilangan yang apabila dikalikan hasilnya adalah negatif 5 dan apabila ditambah hasilnya adalah 4. Ya, sesuai di sini karena di sini B-nya nilainya adalah 4. Jadi bila dikali hasilnya min 5, bila ditambah hasilnya adalah 4. Maka kita bisa pakai min 1 dikali 5. Karena bila min 1 kali 5 kan hasilnya min 5. Kemudian bila ditambah hasilnya adalah 4. Setelah itu langsung kita faktorkan di sini, maka kita rubah menjadi X plus 5 kali X min 1 sama dengan 0. 5 dan min 1 berasal dari dua bilangan yang kita peroleh ini tadi. Kemudian setelah itu X plus 5 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 5, atau X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Sehingga kita peroleh titik potong grafik dengan sumbu X adalah min 5,0 dan 1,0. Langkah pertama sudah kita lalui. Selanjutnya adalah langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini adalah kita tentukan titik potongnya dengan sumbu Y. Kalau tadi titik potong dengan sumbu X, maka Y sama dengan 0. Nah, kalau kita ingin menentukan titik potong dengan sumbu Y, maka kita rubah X-nya sama dengan 0. Sehingga untuk Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5, apabila X-nya sama dengan 0, maka sama saja kita mencari F0, yaitu sama dengan 0 kuadrat plus 4 kali 0 dikurangi 5. Maka hasilnya adalah negatif 5. Sehingga kita peroleh titik potongnya dengan sumbu Y adalah 0, negatif 5. Berikutnya, langkah yang ketiga adalah mencari sumbu simetri. Cara mencari sumbu simetri, ya ingat rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Tadi B-nya 4, A-nya adalah 2, maka bisa kita peroleh min 4 per 2 kali 1 sama dengan min 4 per 2 atau sama dengan min 2, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan min 2. Oke, berikutnya adalah ya, oke. Kita cari titik balik minimum atau maksimum dari grafik fungsi. Nah, kalau kita perhatikan tadi nilai A-nya sama dengan 1 ya. Jadi A-nya lebih dari 0, maka nanti dia akan memiliki titik balik minimum atau nilai minimumnya, sehingga kurvanya nanti terbuka ke atas. Nah, untuk mencari titik balik minimum, kita mencari dulu nilai Y-nya. Caranya adalah kita masukkan X sama dengan min 2 yang sudah kita peroleh dari langkah ketiga tadi ya. Ketika kita mencari persamaan sumbu simetri, kita peroleh X sama dengan min 2. Kita substitusikan X sama dengan min 2 ke fungsi kuadratnya. Nah, sehingga kita peroleh ini ya, Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Jika X sama dengan min 2, berarti kita mencari F min 2. Sehingga bila kita masukkan nilainya menjadi min 2 kuadrat ditambah 4 kali min 2 min 5.
min 2 kuadrat hasilnya 4 kali min 2 hasilnya adalah min 8. Jadi 4 ditambah min 8 itu adalah min 4 dikurangi 5 adalah min 9. Jadi hasilnya y-nya adalah negatif atau min 9. Maka kita peroleh titik balik minimum grafik fungsinya adalah min 2, min 9. Min 2 tadi kita peroleh dari sumbu simetrinya x sama dengan min 2. Min 9 ketika x sama dengan min 2 kita masukkan ke fungsi kuadrat, ternyata hasilnya min 9. Sehingga titik balik minimumnya adalah min 2, min 9. Kita sudah lalui langkah 1 sampai langkah 4. Berikutnya adalah kita gambarkan pada bidang kartesius. Oke, ini adalah sumbu x, ini sumbu y. Kita isi dulu bilangannya. Kemudian kita gambarkan titiknya. Titik potong dengan sumbu x tadi adalah min 5,0 dan 1,0. Oke, min 5,0 di situ. Kemudian 1,0. Berikutnya adalah titik potong dengan sumbu y, yaitu 0, min 5. Maaf. Oke. Kemudian kita cari sumbu simetrinya x sama dengan min 2 kan tadi. Jadi kita gambarkan seperti ini. Kemudian koordinat titik balik minimumnya adalah min 2, min 9. Lalu kita sudah punya 1, 2, 3, 4 titik dan sebuah sumbu simetri. Kemudian kita bisa gabungkan atau kita hubungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah kurva atau parabola. Dan ini adalah grafik fungsi y sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Ini sumbu simetri x sama dengan min 2 dan min 2, min 9 adalah sebagai titik balik minimum. Ya, itu tadi cara menggambar grafik fungsi kuadrat dengan metode yang kedua. Sedikit berbeda dengan metode yang pertama ya. Jadi kalau ini kita menentukan unsur-unsur dari fungsi tersebut dulu, seperti titik potong dengan sumbu x, titik potong dengan sumbu y. Kita cari sumbu simetri, kemudian kita cari koordinat titik balik maksimum atau minimum, baru kemudian kita gambarkan pada bidang kartesius. Oke, selanjutnya silakan mencoba. Silakan kalian gambar sketsa parabola dari y sama dengan x kuadrat plus 2x min 8 ini untuk menguji pemahaman kalian. Gambarkan di buku streaming, gunakan penggaris, buat yang rapi supaya gambarnya bisa terlihat dengan jelas dan bagus ya. Oke anak-anak, selamat mencoba. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Mela sampaikan tadi. Baik, demikian materi dari Bu Mela. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga memberi manfaat untuk kalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, gunakan masker, sering cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, kemudian jaga jarak minimal 1 meter dan jauhi kerumunan. Jangan lupa untuk selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal seperti dulu. Oke? Terima kasih sekali lagi anak-anakku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.